Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama kita ya, eee, BPJS Kesehatan Cabang Tepatuan on air ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Silakan bintang tamu kita, perkenalkan nama dulu. Halo, kenalkan nama saya Juri Ardi. Di sini selaku PATT Telecollecting Kantor Cabang Tapak Tuan. Oke, eee, jadi ini kan udah menjelang akhir tahun nih, Sur, ya. Oke. Ya kan, untuk tahun 2006 biasanya orang kan pasti ada resolusi ya atau Mm-mm. keinginan ya untuk, tahun depannya. Nah, mungkin boleh Jur sedikit diceritakan, ngapain sebenarnya jadi petugas telecollecting itu ngapain aja sih gitu? Oke, baik. Izin menjelaskannya kawan-kawan di sini tugas dari PATT Telecollecting yang pertama adalah menghubungi, gitu ya, menghubungi peserta penunggak atau PPPU Mandiri ya. Jadi kita memberi informasi agar peserta tidak tertunggak sehingga aktif kepesertaannya dan dapat dipergunakan BPJS kesehatannya. Seperti itu, Bang, Oke, secara umum. secara umumnya gitu ya Jur Iya. ya? Nah ini kalau misalnya nih Jur, tunggakannya udah banyak nih, ya kan? Udah banyak, terus untuk nyicil pun, untuk bayar sekaligus mungkin nggak sanggup ya? Oke Nah, ya. jadi kayak mana tuh, caranya biar bisa dilunaskan gitu? Nah, oke. Ini perlu diketahui ya kawan-kawan semua yang mungkin sering mendapat pesan gitu dari petugas telecollecting dimanapun berada yang memiliki tunggakan iuran di atas 4 bulan mungkin dengan jumlah yang besar gitu ya untuk pembayaran sekaligus cukup berat, itu bisa dilakukan dengan pencicilan atau program yang ada di kita itu namanya rehab, Mhm. rencana pembayaran bertahap. Jadi syarat rehab itu ya kawan-kawan itu adalah peserta dari yang menunggak PBPU Mandiri yang menunggak di atas dari 4 bulan untuk yang uh, aktif sebagai yang belum alih segmen gitu ya, yang masih di PBBU Mandiri. Sedangkan yang untuk alih segmen itu bisa mencicil meskipun di bawah 4 bulan tunggakannya. Itu Oh, Bang. kalau itu kalau udah alih segmen ya, Ya, tetap bisa ya? betul Bang. Oh, berarti kalau yang alih segmen kan ada yang terbaru ya? Oh Bisa betul. bisa cicilan berapa bulan tuh? Nah, untuk yang alih segmen kita ada batas 36 bulan ya dengan minimal pembayaran Rp35.000 seperti itu Bang. Ya, berarti kalau misalnya nggak sanggup 2 bulan, 3 bulan, boleh ya sampai 36 Boleh, bulan ya betul. berarti? Tapi Oh, lebih baik gini ya, kawan-kawan semua lebih baik segera dilunasin mungkin dengan uh, cicilan semampu kita, mungkin bisa mampu 200.000, lebih cepat lebih baik seperti itu. oke, baik Jur. Ini ada pertanyaan nih Jur. Hmm. Dari Kak Noval satu ya, siang Kak, ya siang juga ya Kak Siap. Noval ya. Mau tanya, kenapa ya PBI kami tidak bisa dipakai satu keluarga? Nah, untuk kasus yang seperti ini ya Kak Hmm. Noval, untuk PBI tidak bisa digunakan kemungkinan itu ada kena SK Mensos, SK Kementerian Sosial, di mana mungkin sebelumnya dianggap layak untuk mendapatkan tanggungan dari pemerintah, namun karena mungkin ada regulasi terbaru ataupun ada kriteria baru dari Kementerian Sosial sehingga kakak dan sekeluarga tidak bisa mendapatkan hak sebagai tanggungan pemerintah lagi. Jadinya dinonaktifkan Kanoval gitu, dinonaktifkan kepesertaannya gitu ya Kanoval. Kalau untuk lebih lanjutnya Kanoval mungkin bisa dicek ya ke kantor cabang terdekat ya yang ada di daerahnya untuk melapor gitu. Dan nanti ketahuan itu Kak, kenapa apakah kendalanya memang karena SK Mensos itu atau karena ada perubahan data. Karena nonaktif itu banyak kriterianya, bisa data Hmm. bermasalah, Betul. bisa karena SK Mensos ataupun tidak validnya NIK ataupun nomor KK-nya mungkin udah ganti. Gitu ya, Kak Noval ya. Oke, kita lanjut Jur dari Kak Tia Mutia ya. Kak, saya ada KIS. Apa anak saya bisa juga dapat KIS gratis juga karena
gratis juga. Caranya gimana? Oke, Kak Tia, untuk KIS itu Kartu Indonesia Sehat ya, itu produknya BPJS itu KIS kartu itu. Sekarang kartu KIS-nya tidak dicetakkan lagi. Mungkin yang Kakak tanya apakah bisa anaknya menjadi tanggungan yang PBI juga ya. Untuk Kak Tia ini kalau memang kemarin mungkin lahirannya di rumah sakit ya. Karena PBI ini biasanya dia menanggung satu keluarga, Kak. Selama dia ada terdaftar di dalam satu susunan kakak, itu akan menjadi tanggungan dari PBI itu sendiri. Nah, untuk ngeceknya apakah anak kakak juga sudah terdaftar di PBI atau enggak, bisa Kak di atas ini Kak ada nomor Pandawa ya 0811 8165 165. Mungkin Kak Tian nanti bisa cek Kak di Pandawa itu nanti dipingkan saja. Nanti dia balas itu semacam robot Kak. Nanti pilih menu informasi gitu. Jadi nanti masukkan nik anaknya gitu kan. Jadi nanti dikasih tahunya apakah anaknya sudah terdaftar atau belum. Gitu ya, Kak Tia Mutia. Oke. Tia Mutia. Ya. Kita lanjut ke anak kampung. Di aplikasi JKN saya ada saldo. Itu gimana ya, Bang? Nah, Jur, gimana, Jur? Ini ada saldo dia nih di aplikasi mobil JKN. Berarti dia ada kelebihan pembayaran nih. Kelebihan pembayaran. Kayak mana, Jur? Jadi kalau ada saldonya ya Kak, itu bisa digunakan untuk iuran di kemudian hari Kak. Jadi kakaknya sementara ini pesertaannya apa ya Kak ya? Apa masih mandiri atau sudah PB atau udah ditanggung oleh perusahaan atau udah beralih di tanggungan dari pemerintah seperti itu. Oke. Untuk anak kampung ini kan di JKN-nya ada saldo ya. Jadi udah dijelasin seperti kata Zuri tadi. Itu saldo itu Kak bisa dipakai untuk pembayaran iuran di bulan berikutnya karena saldo itu dia mungkin ada kelebihan pembayaran sebelumnya, jadinya terbentuklah saldo di akun kakak. Tapi kalau memang kakak sudah beralih segmen, untuk saldo itu bisa melapor ke kantor cabang Kak, nanti saldonya bisa dialihkan ke anggota keluarga kakak yang lain yang mungkin masih di kepesertaan mandiri. Dari Kak Wiwi TP Aswin ya, Kak kalau mau update data bayi baru lahir, apa harus ke kantor BPJS langsung atau bisa lewat Pandawa? Bisa Kak, untuk lewat Pandawa bisa juga, nanti disilakan dihubungi nomor Pandawa yang di atas ini 0811 8165 165. Nanti klik perubahan data peserta Kak. Jadi untuk bayinya nanti bisa diupdate dari situ aja, nanti lampirkan aja data-data yang diminta, misalnya foto kakak atau kartu apa sih namanya? Kartu KIA yang warna pink itu ya. Ya, kartu identitas anak. Nah, itu dia Kak. Dari Mamah Abil, Kak, aku nunggak BPJS sudah 5 tahun lebih, tunggakannya dengan nominal 4 juta. Bisakah pindah BPJS gratis? Nah, gimana tuh, Jur? Yang tunggakan 5 tahun. Jadi untuk tunggakan itu Kak maksimal 2 tahun yang dibayarkan ya. Jadi walaupun kita tertunggak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi yang terbaca di BPJS tetap yang wajib dibayarkan itu selama 2 tahun gitu. Nah, untuk pembayarannya itu jika keberatan kakaknya membayar sekaligus, kakak bisa mendaftar melalui program kita tadi ya yang kita sampaikan, itu program rencana pembayaran bertahap atau cicilan rehab. Jadi tadi 4 juta ya, 4 juta itu kalau kakaknya menunggak selama 24 bulan, berarti itu bisa kakak cicil di 12 bulan. Jadi biar nggak terlalu berat pembayarannya, jadi kakak cicil aja Kak melalui program rehab. Untuk pendaftarannya bisa melalui mobil JKN, atau kalau memang bingung menggunakan mobil JKN boleh datang ke kantor BPJS terdekat Kak, nanti kita bantu untuk pendaftarannya. Oke kawan-kawan, ini kami juga waktu sudah di penghujung ya. Ini pertanyaan masih banyak, mohon maaf untuk teman-teman semua. Terima kasih atas antusiasnya juga. Untuk pertanyaan yang masih belum terjawab ya boleh di DM di JKN_Batuah ini, atau di DM di Instagram juga JKN_Batuah ini. Nanti kami bantu jawab untuk pertanyaannya, karena ini kami ada kegiatan lain udah di penghujung acara juga live kami pada hari ini. Mungkin live kami sekian dulu hari ini. Untuk teman-teman tadi bagi yang belum terjawab boleh nanti disampaikan di DM ya pertanyaannya.
kami mohon maaf. Pertanyaannya belum sempat terjawab semua ya, tapi lebih kurang tadi kalau diikuti pertanyaannya mirip-mirip sebenarnya. Betul. Terkait bagaimana perubahan data peserta itu bisa ke Pandawa atau dari call center 165, atau kalau memang tidak sanggup bayar itu kakak bisa ikut program cicilan rehab namanya. Jadi nanti bisa dipilih sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kesanggupan berapa untuk membayarnya gitu ya. Oke, terus tadi lagi kalau berobat di luar daerah bagaimana? Apakah bisa? Bisa. Itu sudah ada perpres yang mengaturnya. Jadi kalau memang sakit di luar daerah silakan datang dan berobat ke vaskes terdekat yang ada di daerah itu. Silakan datang aja dengan catatan kartu ataupun kepesertaan BPJS kesehatannya aktif gitu ya. Terakhir apa lagi tadi ya yang ramai orang tanya? Gratis. Untuk pindah pemutihan. Nah, untuk pemutihan saat ini kami belum bisa jawab ya karena regulasinya belum ada dan kami di BPJS Kesehatan belum menerima bagaimana sistem pemutihan itu ke depan gitu. Jadi sama-sama kita menunggu ya. Kalau memang menunggak dan kasusnya tidak aktif, mungkin bisa ikut program rehab dulu untuk sekarang. Jadi bisa dicicil agar kartunya aktif kembali. Jadi kalau memang nggak tahu nih, ragu aku nih aktif apa enggak ya gitu ya kan. Jadi kalau untuk ngecek keaktifan bisa di nomor Pandawa ini bisa. Nanti klik informasi, nanti klik info peserta, nanti masukkan nik dan data yang diminta, nik, tanggal lahir, nama misalnya. Nanti dikirimkan ulang nanti statusnya aktif atau enggak. Nah, atau dari mobil JKN lebih gampang, daftar dulu mobil JKN-nya, nanti login ke dalam mobil JKN, nanti ada menu info peserta, nanti klik aja itu, nanti langsung keluar status kepesertaannya aktif atau tidak ya. Mungkin sekian dulu ya live kita pada hari ini ya. Bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya silahkan di DM, nanti kita bantu jawab ya. DM-nya boleh di TikTok ini JKN_Batuah atau di Instagram JKN_Batuah juga. Terima kasih ya teman-teman antusiasnya semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.